Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan persoalan kurban itu sebagai sunat kifayah dan sebagai sunat ain. Jadi adalah kurban itu sunat kifayah bagi seseorang jika ada baginya berbilang ahlul bait, dan jika tiada berbilang ahlul bait maka yaitu sunat ain. Kalau dalam sebuah rumah itu terdiri dari beberapa orang, tidak satu orang, maka ini berlaku sunat kifayah. Artinya dengan berkurban satu orang maka yang lain gugur untuk sunatnya. Tapi kalau misalnya dalam sebuah rumah itu hanya ada satu orang juga, nggak ada orang lain, tok satu orang, maka ini hukumnya adalah sunat ain. Nah, pengertian daripada sunat kifayah ini hampir sama dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seperti sholat jenazah, bila jenazah ini telah disolati oleh beberapa orang, maka gugur tuntutan kepada yang lain. Jadi yang lain tidak berdosa. Kenapa? Karena sholat jenazah itu telah dilaksanakan oleh beberapa orang, misalnya dalam sebuah kampung. Jadi gugur tuntutnya. Sementara persoalan pahala itu tetap hanya kepada yang melakukan sholat jenazah. Sedangkan yang tidak melakukan sholat jenazah, dia tetap tidak mendapatkan pahala. Begitu juga dalam perkara sunat kifayah, sunat ain dan sunat kifayah. Sunat kifayah itu apabila dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah, ini telah ada satu orang yang berkurban, maka gugur tuntut sunat kepada yang lain. Yang lain sudah terlepas. Nah, ini cuma bedanya antara hukum wajib dengan sunat saja. Itu aja. Kemudian persoalan ahlul bait. Ahlul bait ini ada tiga kemungkinan. Yang dimaksud dengan ahlul bait itu sebenarnya yang bagaimana? Kemungkinan pertama yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah keluarga atau kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu kalau disebut dengan keluarga ini ada pertalian darah. Jadi kalau dalam sebuah keluarga yang ada saudara kandung, adik, abang, kakak dan sebagainya, jadi ada salah satu orang dari keluarga ini dia berkurban, berarti yang lain sudah gugur tuntut sunatnya. Ini kemungkinan yang disebut dengan ahlul bait, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yang disebut dengan ahlul bait itu yaitu orang yang menjadi tanggungan nafkah. Misalnya dalam sebuah rumah dia menanggung nafkah, apakah itu dari keluarganya atau dari orang lain, walaupun menanggung nafkah ini karena Allah. Misalnya ada seorang laki-laki, dia punya kelebihan harta, dia memberi nafkah kepada orang yang lain yang bukan keluarganya. Ini juga bisa dikatakan ahlul bait. Ini pandangan yang kedua. Jadi begitu dia berkorban, yang lain itu sudah gugur tuntutan sunatnya. Kemungkinan yang ketiga yang disebut dengan ahlul bait adalah orang yang menghuni dalam satu rumah. Jadi dalam bahasanya ahlul bait, ahli rumah. Jadi siapapun yang berada dalam sebuah rumah, baik itu ada ikatan keluarga ataupun tidak ada ikatan keluarga, baik itu yang dinafkahi atau yang tidak dinafkahi, misalnya cari makan masing-masing, cari rezeki masing-masing, tapi mereka itu bersama-sama dalam sebuah rumah, ini juga bisa disebut dengan ahlul bait.
Maka tiga kemungkinan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang maksud dengan ahlul bait adalah kerabat, ada yang maksud dengan ahlul bait adalah orang yang menjadi tanggungan nafkah dalam sebuah rumah. Ada yang maksud dengan ahlul bait adalah orang yang menghuni satu rumah secara bersama-sama. Ya, jadi tiga-tiganya nggak masalah. Saya pikir semuanya itu bisa dikatakan sebagai ahlul bait. Cuma kalau kita ingin supaya pahala daripada kurban kita sampai kepada yang lain, itu nggak masalah ketika kita berkurban, kita niatkan pahala supaya pahalanya sampai kepada misalnya ibu kita, bapak kita, dan saudara-saudara kita yang lain. Nggak masalah. Karena boleh mengikutkan orang lain dalam meniatkan kurban seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Ini dari Muhammad dan umat Muhammad. Ini yang dimaksud bukan satu ekor kambing untuk semua orang atau untuk beberapa orang, tidak. Satu ekor kambing itu tetap untuk satu orang, satu ekor lembu untuk 7 orang, tetapi bersekutu dalam pahala itu boleh. Dalam seekor kambing kita niatkan pahalanya kepada kita dan kepada yang lain, kepada ibu kita, kepada bapak kita, itu nggak ada masalah. Saya pikir ini penjelasan singkat tentang sunat kifayah yang berlaku pada kurban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.